Pernahkah kalian menemukan deret bilangan asli 1-20 dan ingin mengetahui jumlahnya? Kamu tidak perlu menjumlahkan semua bilangan tersebut. Kita dapat mengetahui jumlahnya dengan pola bilangan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 20. Sekarang, kita hanya memerlukan rumusnya. Kita harus mencari rumus penjumlahan deret bilangan 1-20 tersebut dan rumus umum penjumlahan deret bilangan asli 1 sampai n, dengan n adalah bilangan asli secara umum. Sebelum mencari rumusnya, sebaiknya kita memahami konsep induksi matematika terlebih dahulu. Induksi matematika adalah salah satu cara untuk membuktikan suatu rumus matematika yang memuat bilangan asli sehingga dapat menguji kebenaran dari suatu rumus matematika. Misalnya, terdapat beberapa buku yang diletakkan secara berderet. Buku-buku tersebut diberi nama sesuai urutan dari kiri ke kanan, yaitu S1, S2, S3, S4, dan seterusnya sampai S100. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa jumlah buku yang berderet tersebut adalah 100 buku. Jika kita menjatuhkan buku S1 ke arah buku S2, buku apa saja yang akan jatuh? Apakah buku ke-100 di ujung kanan juga akan jatuh? Kita dapat membayangkan jika buku S1 dijatuhkan ke buku S2, buku S2 akan jatuh. Buku S2 akan jatuh menimpa buku S3, sehingga buku S3 juga akan jatuh. Buku S3 akan jatuh menimpa buku S4, sehingga buku S4 juga akan jatuh. Begitu seterusnya, sehingga buku ke-100 atau buku S100 di ujung kanan juga akan jatuh. Berdasarkan ilustrasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika buku SK dijatuhkan ke arah buku SK ditambah 1, buku SK ditambah 1 juga akan jatuh. Dengan demikian, berapapun banyaknya buku yang ditunjukkan oleh urutan ke N, atau buku SN yang terletak di ujung kanan, buku tersebut akan jatuh jika buku S1 dijatuhkan ke arah buku S2. Membuktikan suatu rumus dengan induksi matematika mirip dengan ilustrasi tersebut. Kita mulai membuktikan dari urutan pertama, N sama dengan 1 yang bernilai benar. Kemudian membuktikan bahwa N sama dengan K bernilai benar, sehingga N sama dengan K ditambah 1 bernilai benar. Jika memenuhi kedua langkah tersebut, rumus matematika tersebut akan bernilai benar untuk semua nilai N. Kondisi benar pada induksi matematika adalah kondisi yang sesuai dengan keadaan atau logika matematika. Misalnya, terdapat pernyataan 4 dikali 5 sama dengan 20. Pertanyaan tersebut bernilai benar karena hasil perkalian 4 dengan 5 adalah 20. Selanjutnya, terdapat pernyataan 10 dikurang 5 sama dengan 9. Pernyataan tersebut bernilai tidak benar atau salah karena hasil pengurangan dari 10 dengan 5 adalah 5, bukan 9. Setelah memahami konsep induksi matematika, mari kita pecahkan persoalan di awal video. Kita ingin membuat rumus penjumlahan deret bilangan 1-20. Kita menghitung penjumlahan deret tersebut dengan memasangkan dua bilangan yang akan dijumlahkan di ujung kiri dan ujung kanan deret tersebut hingga bilangan 10 dan 11. Rincian dari cara hitung ini dapat kita tuliskan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel ini,
kita dapat mengetahui bahwa hasil semua penjumlahan dari dua bilangan berpasangan tersebut adalah 21. Banyaknya hasil penjumlahan dari dua bilangan berpasangan yang bernilai 21 tersebut adalah 10 pasang. Agar lebih mudah, kita dapat menghitung pasangan bilangan yang akan menghasilkan nilai 21 jika dijumlahkan, yaitu 1 dengan 20, 2 dengan 19, 3 dengan 18, 4 dengan 17, 5 dengan 16, 6 dengan 15, 7 dengan 14, 8 dengan 13, 9 dengan 12, dan 10 dengan 11. Kita memasangkan kedua bilangan yang akan dijumlahkan, sehingga kita akan membagi banyaknya bilangan dalam deret bilangan dengan 2 untuk mengetahui jumlah pasangan bilangannya. Banyaknya pasangan bilangan dalam deret tersebut adalah 20 dan akan dibagi 2. Setelah itu, hasil penjumlahan pasangan bilangan di ujung kiri dengan ujung kanan pada deret tersebut adalah 21. Dengan demikian, kita mengalihkan penghitungan ini dengan 21. Hasil dari 20 dibagi 2 adalah 10. Kemudian dikalikan 21 sehingga hasilnya 210. Jadi, hasil penjumlahan deret bilangan 1 sampai 20 adalah 210. Berdasarkan penghitungan ini, kita mendapatkan 20/2 dikali 21 sebagai rumus jumlah deret bilangan asli 1 sampai 20. Dengan menggunakan cara yang sama, kita dapat membuat rumus umum penjumlahan deret bilangan asli 1 sampai n, dengan n adalah bilangan asli genap. Artinya, kita menjumlahkan bilangan dari ujung kiri dengan ujung kanan, yaitu 1 dengan n, 2 dengan n dikurang 1, dan begitu seterusnya. Nilai n adalah banyaknya bilangan dalam deret bilangan yang akan sama dengan bilangan terakhir deret tersebut. Banyaknya bilangan dalam deret adalah n. Banyaknya pasangan bilangannya merupakan hasil dari banyaknya bilangan dalam deret dibagi 2. Dengan demikian, kita membagi n dengan 2. Dalam kasus deret bilangan 1 hingga 20 tersebut, kita mengalihkan hasil dari banyaknya deret dibagi 2 dengan penjumlahan bilangan ujung kiri dengan ujung kanan deret tersebut. Karena penjumlahan bilangan ujung kiri dengan ujung kanan deret bilangan ini adalah n ditambah 1, kita mengalihkan hasil pembagiannya dengan n ditambah 1. Dengan demikian, kita memperoleh n/2 dikali n ditambah 1 sebagai rumus umum penjumlahan deret bilangan asli 1 sampai n. Akan tetapi, apakah rumus ini dapat digunakan pada penjumlahan deret bilangan asli 1 sampai n dengan n adalah bilangan asli ganjil? Marilah kita mencobanya dengan penjumlahan deret bilangan asli 1 sampai 5 sehingga n sama dengan 5. Dengan demikian, dua penjumlahan bilangan dari ujung kiri dengan ujung kanan dapat kita gambarkan seperti berikut. Berdasarkan gambar ini, kita dapat melihat satu bilangan yang tidak memiliki pasangan, sehingga rumus n/2 dikali n ditambah 1 tidak dapat digunakan. Bagaimana kita dapat menentukan rumusnya? Jika dihitung secara langsung, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15, sehingga kita harus membuat rumus yang menghasilkan 15 juga. Jika kita perhatikan,
5 ditambah 1 sama dengan 6. Dan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Terdapat dua pasang bilangan yang hasil penjumlahannya bernilai 6. Banyaknya dua pasangan bilangan itu dapat diperoleh dengan rumus 4 dibagi 2, atau 5 dikurang 1 dibagi 2, atau disebut N dikurang 1 dibagi 2. Sementara itu, bilangan 3 berada di tengah deret dan tidak memiliki pasangan. Bilangan 3 tersebut dapat diperoleh dari banyaknya bilangan dalam deret ditambah 1, yaitu 5 ditambah 1, atau N ditambah 1, kemudian membagi hasilnya dengan 2. Sekarang, mari kita cari rumusnya. Nilai 4/2 dikali 6 merupakan rumus untuk mengetahui jumlah dari setiap bilangan yang memiliki pasangan. Hasil rumus tersebut kemudian ditambahkan dengan 3 sebagai bilangan yang berada di tengah deret dan tidak memiliki pasangan. Hasil dari penghitungan ini adalah 12 ditambah 3 sama dengan 15. Bilangan 4 pada 4/2 merupakan hasil dari banyaknya bilangan dalam deret dikurangi 1, tepatnya 5 dikurangi 1. Bilangan 6 merupakan hasil penjumlahan dari pasangan bilangan yang terletak di ujung kiri dengan ujung kanan, tepatnya 5 ditambah 1. Bilangan 3 merupakan hasil dari banyaknya bilangan dalam deret ditambah 1, kemudian dibagi dengan 2, tepatnya 5 ditambah 1 dibagi 2. Hasil dari penghitungan ini adalah 12 ditambah 3 sama dengan 15. Bilangan 5 pada rumus ini merupakan banyaknya bilangan pada deret dan bilangan yang berada di ujung paling kanan pada deret. Kita dapat membuat rumus secara umum, yaitu ketika N ganjil dapat dibuat rumus dengan cara mengubah atau melakukan substitusi bilangan 5 dengan N. Dengan demikian, kita mendapatkan rumus N dikurang 1/2 dikali N ditambah 1 ditambah N ditambah 1/2. Rumus ini merupakan penjumlahan deret bilangan asli dari 1 sampai N, dengan N adalah bilangan asli ganjil. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami bahwa induksi matematika adalah salah satu cara untuk membuktikan suatu rumus matematika yang memuat bilangan asli N. Induksi matematika dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu rumus matematika dan sangat berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dan jumlahnya sangat besar. Kita telah berhasil menemukan rumus hasil penjumlahan deret bilangan asli dari 1 sampai N, yaitu N/2 dikali N ditambah 1 untuk N genap, dan N dikurang 1/2 dikali N ditambah 1 ditambah N ditambah 1/2 untuk N ganjil. Pembuktian ini akan menjadi pengantar untuk membuktikan suatu rumus matematika menggunakan induksi matematika yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya.